Ustaz, ada problem nih yang menggelayut di pikiran saya Pak Ustaz. Kenapa Pak? Ini orang nggak ibadah, nggak sholat, bahkan nggak beriman. Tapi setiap mobil Honda keluar baru, dia bisa beli terus Pak Ustaz. Katanya dengan ketakwaan. Itu lihat orang-orang yang nggak beriman, orang-orang yang begini hidupnya, bahkan mobilnya Lambo ya. Itu gimana problem yang menggelayut di pikiran kita? Jawabannya, apabila ada orang yang tidak taat kepada Allah, justru fasilitas keduniaan dia makin dapat, makin mudah, makin mewah. Itu bukan berkah rizki, tapi namanya istidraj, pemberian yang dijanjikan dengan siksa yang keras di akhirat. Istidraj, sesuatu yang diberikan di atas maksiatnya, tapi tunggu, kata Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Nikmat masih diberikannya kita kesempatan oleh Allah untuk senantiasa melazimi majelis-majelis yang mulia, terlebih dalam masihnya keadaan pandemi di negeri kita khususnya. Semoga dengan doa dan munajat-munajat kita, Allah segera akan diangkatnya daripada wabah ini, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman kelak, amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, amalan penarik rezeki dan keberkahannya yang akan kita bicarakan ini tentu terlepas daripada sifat ikhtiar secara kasat mata. Bukan saya mau mengatakan Anda bekerja sebagai ini, sebagai itu, bukan. Tapi amalan penarik rezeki berdasarkan yaitu cara-cara ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini memang maksud kami, masalah ini terutamanya sekali kami ambil dari dalilnya Al-Quran, terutama bahwa ada beberapa ayat, tidak banyak, ada beberapa ayat yang memang dengan ibadah saja itu rezeki datang. Ya, tidak pakai maksudnya kasab, usaha seperti berdagang, bertani, ya, ataupun menjadi pegawai. Contohnya hadirin, untuk memudahkan pemahaman ini, bahwa rezeki itu bisa datang dengan cara ketakwaan. Artinya setelah kita belajar ini, tidaklah kita lepas daripada asbab-asbab keduniaan kita. Yang jadi pedagang tetap, yang jadi pegawai tetap, tapi dengan lebih untuk keberkahannya, supaya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Contoh pertama hadirin, diantaranya sebagai untuk meyakinkan kita, surat ketiga Ali Imran pada ayat ke-37,
kisah tentang Bunda Maryam, ibunya daripada Nabi Isa, yang memang tidak pernah keluar rumah. Beliau tidak pernah keluar rumah untuk bekerja, untuk ini itu, cuma di mihrabnya saja, di tempat ibadahnya saja. Bahkan seorang nabi selevel Nabi Zakaria pun terheran-heran, bagaimana kamu tiap malam, tiap hari, pagi petang ada makanan di tempat ibadahmu, kamu aja nggak pernah keluar rumah. Ya. Allah ceritakan di sini, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, tatkala Nabi Zakaria datang ke mihrabnya, ke kamarnya Maryam, wajada indaha rizqa, maka beliau mendapatkan makanan minuman di situ. Seorang nabi terheran-heran, level nabi terheran-heran, apalagi warga Ittihad gitu. Seorang nabi ini terheran-heran. Kata beliau, qal ya Maryamu anna laki hada, wahai Maryam, ini dari mana kamu dapati? Anna laki hada, kok bisa? Kamu jangan buat fitnah ya. Kamu nggak pernah keluar rumah, nggak pernah keluar kamar. Ini dari mana nih? Laki-laki mana yang bawa makanan ini? Kalau kata kasarnya begitu. Kamu jangan membuat rusak daripada citra keluarga Imran yang memang keluarga suci, keluarga terbaik ini. Zakaria dengan Imran saudara kandung, ya. Imrannya memang tidak disebutkan sebagai seorang nabi, tapi Zakarianya adalah nabi. Dan Maryam menjadi keponakannya. Jadi keponakan dengan om ataupun dengan paman ini kan mahram. Jadi boleh dia untuk datang ke kamarnya Maryam. Hadirin, qalat, Bunda Maryam hanya menjawab to the point, enggak pakai bertele-tele. Gini loh Nabi Zakaria, saya kan tahajud, saya kan puasa, enggak. Beliau jawab langsung, qalat huwa min indillah, wahai Nabi pamanku, ini semua dari Allah. Ini semua dari Allah. Innallaha yarzuq man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mampu memberikan rezeki kepada seseorang yang Allah kehendaki bighairi hisabin, tanpa disangka-sangka. Jadi yang bermain di sini ketakwaannya, sama sekali nggak ada asbab, sama sekali nggak ada kasab, sama sekali tidak ada pekerjaan. Tapi jangan antum memahami ayat ini satu aja terus besok berhenti dari Bukopin Syariah, ya Bang Zakaria. Takutnya belum kuat gitu. Oh, udahlah, saya zikir aja dalam kamar deh, ya. Insya Allah besok datang makanan. Kalau nggak datang makanan, apa yang datang nantinya? Fitnah. Kalau belum kuat belum bisa. Tapi hadirin, kita lihat guru-guru kita, kiai-kiai kita, para habaib kita, ulama-ulama soleh kita, adakah yang hidupnya susah? Ulama yang soleh, yang akhirat, yang amilin, yang betul-betul ikhlas, adakah yang hidupnya susah? Saya berangkat dari, kita lihat dari Aceh sampai ke Medan, sampai ke guru-guru di Sulawesi, sampai kemudian dari Banten ke Madura. Hadirin, kita lihat orang-orang soleh ini nggak ada yang susah hidupnya. Sekalipun tidak mewah tapi nyaman saja, cukup saja, berkah. Nggak ada pekerjaan tapi tiap tahun bisa pergi haji, Pak. Kita kalau mau pergi haji pakai yang plus, katakanlah gaji Anda 10 juta dengan keperluan anak yang 5, bayar ini bayar itu, bisa nabung berapa untuk bayar? Nah, para jamaah, ini untuk satu ayat meyakinkan bahwa rezeki itu bisa datang dengan ketakwaan. Ya, rezeki bisa datang dengan jalan takwa seperti ini. Makanya satu hadis diantaranya disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi dalam Hayatus Sahabah beliau, salah satu kitab beliau, ya. Syekh Yusuf ini ulama India, yaitu putra daripada Syekh Ilyas, founder Jamaah Tabligh, ya. Beliau membuat susunan kitab, satu kitab hadis, yaitu tentang kehidupan para sahabat. Di antaranya ceritanya sahabat Mikdad ketika beliau sedang berada di semak-semak, buang air, selesai buang air mau berangkat, tiba-tiba ada seekor tikus datang keluar dari lubang. Tikus keluar dari lubang, bawa satu keping uang dinar. Beliau mau beranjak berangkat pergi, tiba-tiba ini tikus datang, sebentar ya ditungguin. Masuk lagi tikus ke lubangnya, datang lagi 2, 3, sampai kurang lebih 17 hingga 18 keping. Setelah 18 ditunggu-tunggu nggak keluar lagi, akhirnya beliau ambil, beliau bawa ke baginda Rasul. Kata baginda Rasul, ini rezeki dari Allah Ta'ala yang Allah berikan kepadamu tanpa kamu sangka-sangka. Kalau kita yang kayak gitu, Pak, lubangnya kita gali itu insya Allah.
Ada berapa lagi tuh emas gitu. Nah hadirin para jamaah dirahmati Allah, jadi amalan penarik rezeki ini dan keberkahannya yang kita maksudkan adalah dari jalur vertikal ketakwaan, ibadah, zikir, kekuatan iman, tahajud, puasa sunnah, baca Quran dan sebagainya. Ya, amal-amal soleh ini. Karena apa? Karena memang finansial diperlukan hadirin. Sebagai mukadimah lanjutan, ya. Finansial memang diperlukan oleh seseorang yang dia, apalagi ada muslimah, pemuda-pemudi yang baru nikah. Ya, finansial dalam masalah ini memang diperlukan. Contohnya, ya ada pemuda-pemudi yang baru nikah saja. Mereka bukan orang yang orang tuanya kaya banget, ya, dan mereka harus memikirkan bagaimana kita mau beli rumah. Bayangin beli rumah di Jakarta, Pak. Menurut Kandahi di sini kalau orang yang artinya bukan dari orang yang deheb banget lah gitu ya, paling di Bekasi nanti larinya tuh masih murah-murah gitu ya, itu pun di atas 300 juta. Perlu finansial. Bahkan dalam satu hadis Nabi katakan kesialan rumah tangga tuh ada 3. Yang pertama rumah yang sempit. Jadi Rasul memang mengatur ekonomi keluarga juga. Rumah sempit cuma 40 meter persegi, anaknya 8. Yang perempuan 4, laki 4. Padahal kalau sudah usia 10 tahun ke atas, usia akil balik, itu harus dipisah tempat tidurnya. Kata Nabi, asyu'mu fis salasah. Kesialan rumah tangga itu ada 3, yaitu pertama al-bait doyyak, rumah yang sempit. Yang kedua adalah istri yang tidak taat. Yang ketiga adalah kendaraan yang jelek. Maksudnya jelek ini kendaraan yang tidak bisa membawa aktivitas sehari-hari. Karena Rasul juga punya kendaraan bahkan 3, Pak. Beliau ada bigholnya, kayak himar, keledai gitu ya. Kemudian ada juga kudanya. Beliau juga punya daripada ontaknya yang namanya apa itu? Apa nama ontak Nabi itu? Lupa saya nama ontak Nabi apa? Ada dalam Riyadhus Shalihin. Nah hadirin, artinya Rasul punya kendaraan juga. Bayangkan kalau seorang mau ngajar ke sini, Pak, mobil dia yang tahun 82 gitu ya, baru masuk tol Bekasi udah mogok gitu, ditunggu sama pengurus, ini mana ya ustadznya gitu. Artinya itu untuk penunjang ekonomi kayak begitu Rasul tetap menganjurkan, tapi bukan untuk cinta dunia. Ini untuk memanage daripada keluarga Islami yang kuat secara zahir dan batin. Contohnya lagi, ya nggak usah jauh-jauh. Anda mau pergi haji umroh, nggak cukup cuma 10 juta, 12 juta hadirin. Kemudian lagi Anda ingin menyekolahkan anak-anak di sekolah favorit, perlu dana yang banyak. Nah, ini perlu keberkahan rizki, perlu daripada amalan-amalan penarik rizki. Nah kita langsung saja hadirin kepada poin-poinnya. Yang pertama, pastilah kami bawakan takwa kepada Allah Ta'ala. Perbuatan dosa dan maksiat memang bisa menjadi penghalang keberkahan dan turunnya rezeki untuk kita. Ya, dan ketakwaan ini dalilnya dalam surat ke-65, surat At-Tolaq pada ayat kedua dan ayat ketiga setelahnya. Ayatnya sudah Anda hafal semua, saya rasa ya, jelas nih, mudah sekali untuk diketahuinya. Pada surat At-Tolaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah buatkan baginya jalan keluar dari kesulitannya, dari masalahnya, dari problemnya. Jadi jalan keluar daripada kesulitan keduniaan ini hadirin, satu pertama jalannya takwa. Ya, surat At-Tolaqnya nih, ayat kedua dan ayat ketiganya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Kenapa saya artikan dengan pasti? Karena man di sini sebagai isim syarat. Ya, kalau syarat ini dipenuhi oleh kita, syaratnya kamu bertakwa, maka janji Allah akan berlaku. Wa may yattaqillah, dan siapa orangnya yang dia bertakwa kepada Allah, ini syaratnya dari Allah. Yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan bukakan baginya pintu, yaitu solusi daripada problemnya.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah Ta'ala akan berikan kepadanya rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Ya hadirin para jamaah dirahmati Allah, kalau ketakwaan itu sendiri definisinya sebenarnya mudah banget. Definisi takwa itu, ya, definisi takwa Nabi ajarkan kepada kita cuma 2 kalimat saja. Imtisalu awamirlah wajtinabu nawahi, yaitu yang pertama, jalankan perintah Allah, jalankan semua perintah. Yang kedua, jauhkan larangan. Subhanallah, takwa ini definisinya cuma 2 ini saja. Jalankan perintahnya, jauhi segala larangannya. Cuma 2 ringan di mulut, cuma tanggung jawabnya sangat, subhanallah. Include di dalam ini semua amalan agama, dari yang segi horizontal dan vertikal dan horizontalnya, ubudiyah ataupun muamalahnya, dan imaniyahnya yang terpenting, semua tercakup dalam 2 definisi ini. Jalankan semua perintah, jauhkan larangan. Pak Ustadz, ada problem nih yang menggelayut di pikiran saya, Pak Ustadz. Kenapa Pak? Ini orang nggak ibadah, nggak sholat, bahkan nggak beriman. Tapi setiap mobil Honda keluar baru, dia bisa beli terus Pak Ustadz. Katanya dengan ketakwaan. Itu lihat orang-orang yang nggak beriman, orang-orang yang begini gitu, hidupnya bahkan mobilnya Lambo ya. Itu gimana problem yang menggelayut di pikiran kita? Jawabannya, apabila ada orang yang tidak taat kepada Allah, justru fasilitas keduniaan dia makin dapat, makin mudah, makin mewah, itu bukan berkah rizki, tapi namanya istidraj, pemberian yang dijanjikan dengan siksa yang keras di akhirat. Istidraj, sesuatu yang diberikan di atas maksiatnya, tapi tunggu, kata Nabi. Istidraj kami ambil dalilnya dari baginda Rasul nomor 17.000 sekian, hadisnya riwayat Imam Ahmad. Baik. Ya, apa itu istidraj? Saya buka dulu hadisnya. Riwayat Imam Ahmad, seingat saya nomor 17.000 sekian. Dan definisi ini Nabi sendiri yang bersabda. Hadisnya derajatnya sahih. Nih, kita lihat dulu sejenak di layarnya, dia akan itu 17.311. Nomornya sudah 17.311, riwayat Al-Imam Ahmad. Baginda Nabi SAW bersabda, ini untuk menepis keraguan-raguan atau syubhat yang ada dalam pikiran kita. Ini orang nggak taat tapi enak aja hidupnya. Seperti apa jawabannya? Hadirin, Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Uqbah bin Amir berkata dari Nabi, baginda bersabda, idza ra'aitallah, apabila kamu melihat Allah Subhanahu wa taala yu'til abda minad dunya, apabila kamu mendapati seorang diberikan keduniaan oleh Allah Ta'ala ala ma'asih, di atas maksiatnya, dia bermaksiat ini, ya, perbuatannya sama sekali nggak menunjukkan ketaatan. Kamu mendapati seorang diberikan keduniaan, diberikan kemewahan, diberikan dagangnya lancar, diberikan bisnisnya sukses, tapi di atas kemaksiatannya, ala ma yuhibbu, ya, apa yang dia inginkan dia dapati, kata Nabi SAW, fa innama huwa istidraj, kata baginda Nabi, itu namanya istidraj, bukan keberkahan rezeki, bukan keberkahan nikmat. Kemudian Nabi membacakan ayatnya, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ini dalam surat Al-An'am pada ayat ke-44. Kata Nabi, istidraj adalah termasuk ayatnya ini. Tatkala mereka makin lupa, tatkala mereka makin kencang maksiatnya, madzukiru bih, apa-apa yang menjadi peringatan baginya dia nggak dengar, makin bermaksiat, kata Nabi, kata Allah Ta'ala, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan kepadanya pintu-pintu kemewahan dunia.
pintu daripada segala penjuru datangnya harta Allah kasih kepada dia. Hatta idza farihu, tapi ingat, tatkala mereka dalam keadaan sudah bergembira seperti itu, bima utu, akan apa yang mereka dapati, akhaznahum baghtatan, kami akan siksa mereka dengan serta-merta, kata Allah Ta'ala. Faidahum mublisun, saat itu mereka dalam keadaan terdiam dan terputus asa. Jadi ini jawabannya dari Nabi. Orang yang tidak takwa kepada Allah, tidak taat, bahkan tidak beriman, kalau hartanya, duitnya banyak, bisnis lancar, itu bukan nikmat dan bukan rizki yang berkah, tapi namanya apa? Istidraj. Ingat definisi istidraj, Nabi yang memberikan definisinya.